Ilahi ya Rabbi, bagimulah segala puji, karena Engkau telah menambahkan rezeki bagi hamba-Mu yang selalu mengabdi. Ya Maulana ya Sayyidi, Engkaulah Nabi yang telah berjanji 2 rakaat di waktu fajar lebih baik dari dunia dan segala isi. Selawat dan salam selalu tercurah di lidah dan hati kami. Selawat dan salam juga namulakan besajan sabi kepada al sahabat serta para ulama yang selalu berjuang agama Islam, sehingga mata grup sampai bak ditanya Cina, baik yang inang ataupun yang agam, yang putih atau yang hitam, yang tergabung dalam grup SMS baik melalui WhatsApp ataupun Telegram. Penghormatan ulun yang pertama sekali kepada Tengku Ibu yang memimpin sholat subuh kita tadi, Tengku Haji Abdul Syafiq Aldi, kepada Tengku Imam Syekh Masjid Manggudong, pengurus serta panitia Masjid Manggudong, remaja masjid, Gesi, Imam Nuhapun serta perangkat desa, seluruh jamaah SMS dan seluruh jamaah yang hadir di Bahuronyo, di masjid tertua dan masjid kecamatan Banda Sakti, masjid kebanggaan kita yang bersama, Masjid Syuhada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa sebenarnya tujuan penciptaan manusia? Apakah hanya untuk mencari rezeki, menikmatinya, lalu kemudian mati? Lalu bertanya, kebili Allah mati dalam keadaan iman dalam keadaan. Tapi lalu mati dengan jenuhi, karena jino lampu pipi kayak musianida. Lagi cerita bersama Mirna dan Jessica. Allah menegaskan dalam surat Al-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Jadi, fokus kita hidup dunia ini hanya untuk beribadah, dan beribadah. Kalaupun kita harus mencari rezeki, itu adalah bagian dari ibadah kita. Kita niatkan dalam mencari rezeki agar menguatkan fisik kita, menguatkan mental kita, pun juga menunjang ibadah kita. Allah akan senantiasa menambahkan rezeki bagi hamba-Nya yang selalu mengabdi. Seperti dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wahai anak Adam, sibukkanlah dirimu dengan ibadah kepadaku, maka niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku tutupi kefakiranmu." Ingat ulun-ulun nasabah cerita Nasirul gejak Pak Ulama Sufi besar Ibrahim bin Adham. Assalamualaikum tengguhin. Hai Ibrahim, karena nenekku, hai tengguhin. Seandainya banyak preman di pasar itu pakai rodaku, baru dah bang berang. Hai tenggu, lunduan nyo cukup dan kasih mengkuil lom-lom tepi di rumah hubung kadiri najim mbak jaro poh mbak binti kurang ada gaji napor pen di rumah krek musabo aja itu mulai nah anak di rumah handak di lupa ini pokoknya nanya apa cepet aja. Jadi karena memang begitu banyak masalah yang dihadapi, cukup memangkat mulai. Lam mulai kamu ngap-ngap, lam hati kamu ngap-ngap. Gimana solusi Pak Nondeku selesaikan masalah?
Apa kata sang sufi agung? Hai bapak, menyolam kawan anak bro, nasi bro yang hana ditanggung rezeki oleh Allah, nasi bro yang hana diibu oleh Allah, yang kaji tipek perangko bapak boleh kirim maklum. Ini artinya apa? Rezeki merupakan sesuatu rahasia ilahi yang kadang tidak tercapai oleh nalar manusia. Inilah dia yang ditegaskan oleh Allah dalam sabda surat At-Talaq ayat 3, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Abi yang berdoa, Umi yang berbahagia. Pada kesempatan SMS ke-91 kalinya akan Tuan coba paparkan 4 langkah yang kita lakukan dalam kegiatan SMS ini yang meningkatkan rezeki kita. Yang pertama, SMS menekankan ibadah. Mengingat begitu banyak umat muslim saat ini yang telah terlena dan meninggalkan syariat, maka boleh dibilang bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak yang hadir di sini adalah pejuang syariat. Di mana bapak-bapak kak ayun langkah uronya lejak bersama tak penuhi masjid walaupun dengar. Sementara ribuan umat muslim lainnya hari ini, saat ini, detik ini sedang meringkuk di tempat tidurnya, gebalur dong jaliput dengan diik. Uronya aja SMS kita pegang untuk ibadah. Insya Allah Allah akan meningkatkan rezeki kita. Rezeki ini merupakan sesuatu yang telah digariskan oleh Allah. Bahkan sabda Rasulullah, Allah telah menetapkan takdir setiap manusia 50.000 tahun jauh sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi jangan ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hendak mendengar rezeki. Sang pemberi rezeki telah menjamin dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Tidaklah sesuatu yang melata di muka bumi ini melainkan pada Allah lah ada rezekinya, dan Allah mengetahui di mana tempat dia dan tempat rezekinya. Semua telah tercatat dalam Lauh Mahfuz. Jadi baiknya saja rezeki kalian. Lalu orang nak kejap orang luar katanya apa? Katanya dengan pantun. Hai tengku, duruh bak tangki si bumong panjau. Watai cokuro angin mududa. Hek sembahyang malam dengan uro. Ada pi puja SMS sampai mengangkat laba. Apa yang harus kita lakukan bila rezeki kita tidak sesuai dengan harapan? Yang harus kita perhatikan, rezeki tidak selalu identik dengan uang. Memang maka pikir menyokahana rezeki ada bagi mungkin di sini ada yang kenal Mike Tyson. Saya kenal, tapi beliau mungkin tidak kenal saya. Mike Tyson di masa jayanya telah mengumpulkan uang tak kurang dari 300 juta dolar. Nyampe madu, menajam kumul sini. Tapi apa yang terjadi di akhir kehidupannya sekarang ini? Dia malah berhutang beberapa juta dolar, bahkan hidupnya sekarang ditanggung oleh pemerintah. Artinya bukan hanya uang yang penting dalam kehidupan, tapi keberkahan itu yang paling utama. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak Adam, apabila kalian bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian yang terbang
di pagi hari dalam keadaan lapar, tapi pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Ayo sekarang kita giatkan setiap minggu pergi SMS. Insya Allah dengan ibadah rezeki akan semakin berkah. Masyarakat muslimin jamaah syiar mengapa subuh yang dirahmati Allah. Yang kedua, SMS membangun keluarga sakinah. Dan keluarga yang heboh namanya sakinah. Tapi keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan berkah. SMS membangun keluarga sakinah artinya apa? Maka sudah ulang kerja SMS kepakat keluarga, kepakat anak-anak, sehingga benda yakin kesuksesan seorang suami bergantung pada doa seorang istri. Mana yang tanya? Tentu berarti punya makin le berdoa bukan makin sukses yang ke mana makin le berdoa. Nyom agak. Tapi punya berdoa berjangkri. Gaduh bagi yang kita tanya bagaimana. Jangan sakiti hati istri. Sempat tak sakit hati istri kan makin dayang. Udip dengko, ruyang rayo, dil-dil pokoknya mantul suka akan dekat. Yang anak jaga keharmonisan keluarga. Tak bayangkan apabila kita perlu keharmonisan dalam rumah tangga. Tak bayangkan masa-masa pun tanya berdua dengan mahasiswa darah. Yang awal kadang bayangkan dulu jelamu untuk minta jelami. Nyanduk. Sekarang kiatkan SMS, berbuat baik dengan keluarga. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Nah, lalu mulai kerja SMS tapi anak pekan ini. Sejak drone Hotel datanya, hai bapak, pakai anak pakai anak ini sejak SMS. Oh no dulu, anak lu cukup berat dengan beklam yang ada nonton bola, yang nonton sinetron India. Jadi hai sejak SMS. Tak balik tanya waktunya. Hai bapak, menyusul anda ini rumah drone duduk. Anak drone mendang-mendang dalam rumah. Gimana berlaku? Tanya biasa kan dengan duduk rumah gabung tengok. Kacau silam, tinggai dompet, kacau duit, tinggai jaket. Pokoknya yang cerita ada mendang-mendang dalam rumah. Tapi ditanya rumah kan duduk. Jadi di bapaknya tidak duduk. Hai ibu, cukup raya saya.